Halo masyarakat madani yang terhormat. Jadi, pembahasan kita kali ini merupakan pembahasan yang sangat fenomenal, mungkin dari beberapa pihak. Yakni pengaruh TikTok atau short video terhadap pola pikir manusia. Seperti yang semua kita tahu, umumnya konten-konten short video seperti yang TikTok tawarkan adalah alternatif untuk kita bisa mendapatkan hiburan ringan. Namun semakin kesini dan semakin banyaknya konten-konten yang berhamburan di TikTok, which is kebanyakan konten yang negatif, marwah TikTok menjadi berubah. Kalau kata Koreman, nonton TikTok bisa bikin IQ kita turun, dikarenakan banyaknya akun-akun yang menggaungkan komentar dan konten yang membodohi publik, dan juga banyak buzzer bermunculan di TikTok. Dan setelah gue pikir-pikir, ternyata bener juga gitu. Semakin sering kita lihat TikTok dan semakin sering kita ikutin tren yang ada di TikTok, which is sekarang tuh kebanyakan tren yang sampah. Kebanyakan orang tanpa sadar pola pikirnya berubah karena TikTok. Sesimpel kayak tren marriage is scary, bocah kripto, sampai dramatisasi pilpres. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh bisa bikin kita terbawa emosi, merasa kalau tren itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, konten yang bertebaran di TikTok itu mayoritas konten yang bersifat sentimen, yakni konten yang berlandaskan perasaan. Jadi gue sangat khawatir gitu, kalau kita apalagi anak muda, kehidupannya diatur oleh konten-konten sampah yang bertebaran di TikTok. Makanya gue mau bawa lu ke pembahasannya, supaya kita bisa benar-benar ngerti seberapa bahayakah TikTok dalam mempengaruhi pola pikir kita. So, enjoy the video. Jadi gue mau mulai dari konsep dasar, kenapa TikTok bisa ngaruh besar ke pola pikir kita. Gue ambil dari risetnya Dr. Patrick Porter tentang dampak TikTok pada otak manusia. Dia ini adalah seorang pakar otak yang udah meneliti otak manusia selama 25 tahun. Jadi gue bisa jamin riset dia sangat valid. Nah, kalau kata dokter ini, ketika kita buka TikTok, konten yang kita lihat selalu singkat, langsung pada intinya, dan diatur buat bikin kita terus lanjut nonton. Semakin kita scroll TikTok, semakin otak kita terbiasa sama pola cepat ini. Konten yang disajikan secara singkat, secara nggak langsung ngajarin otak kita buat lebih nyaman sama informasi instan. Sebenarnya, otak manusia secara alami dirancang buat belajar secara bertahap dan mendalam. Tapi kebiasaan konsumsi konten singkat kayak di TikTok bikin otak kita terbiasa menerima informasi dengan cepat dan gak ngasih cukup waktu buat mencerna. Akibatnya, kemampuan berpikir mendalam kita bisa terganggu, dan otak kita mengalami perubahan di bagian yang bertanggung jawab atas konsentrasi. Kita jadi lebih mudah puas dengan pemahaman yang dangkal, dan cenderung menghindari informasi yang butuh analisis lebih lanjut. Seiring waktu, efek dari kebiasaan ini semakin terasa. TikTok bukan hanya membentuk cara kita memahami informasi, tapi juga mempengaruhi harapan dan standar yang kita miliki. Kita jadi terbiasa dengan kepuasan yang serba cepat, sehingga dalam kehidupan nyata, kesabaran kita cenderung lebih rendah. Ini bisa kelihatan dalam hal-hal yang sederhana, seperti sulit fokus saat membaca artikel panjang, atau merasa bosan ketika menghadapi tugas yang memerlukan proses bertahap. Incredible. However, semua itu adalah respon alami otak yang mulai terbiasa dengan pola konsumsi konten yang cepat dan singkat. Dan kerennya, cara TikTok mengatur algoritma juga mempengaruhi pola pikir kita. Algoritma TikTok itu menyesuaikan konten yang muncul berdasarkan apa yang sering kita tonton. Otak kita terus-menerus disuguhkan dengan konten yang mirip dengan apa yang kita sukai sebelumnya, dan dampaknya ini bisa membatasi perspektif kita dan membuat kita kurang kritis terhadap pandangan yang berbeda. Misalnya jika kita sering melihat konten yang membahas topik tertentu dengan sudut pandang tertentu, kita bisa mulai menganggap sudut pandang itu sebagai satu-satunya kebenaran. Kebiasaan ini bisa membuat kita lebih rentan terhadap bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk menerima informasi yang mendukung pandangan kita dan menolak informasi yang berbeda. Akibatnya, hal ini dapat membuat kita lebih sulit berpikir kritis dan mengevaluasi informasi secara objektif, karena otak kita sudah terbiasa melihat informasi yang nyaman dan menyenangkan aja. Hal inilah yang menyebabkan keterampilan berpikir analitis kita bisa menurun. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh konten singkat, kita cenderung melihat sesuatu hanya dari permukaannya saja. TikTok dengan alurnya yang cepat secara tidak langsung ngajarin kita untuk berpikir dengan cara yang simpel dan langsung, tanpa menggali lebih dalam atau mempertimbangkan kompleksitas dari suatu isu. Hal ini jelas bisa mengurangi kemampuan kita dalam berpikir kritis, terutama ketika dihadapkan pada isu atau masalah yang membutuhkan pemahaman dan analisis yang lebih mendalam. Makanya gak heran kalau netizen TikTok berada pada urutan paling bawah dalam hal kepintaran.
Efek lainnya adalah TikTok bikin kita gampang terpengaruh sama opini dan tren yang kita lihat. Konten-konten di TikTok seringkali berlandaskan emosi dan sering menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah kita cerna tanpa harus berpikir panjang. Karena sifatnya yang viral, banyak banget tren yang sebenarnya nggak punya dasar logis atau validitas, tapi tetap kita ikutin cuma karena sering kita lihat di TikTok. Akhirnya kita jadi lebih mudah menerima informasi tanpa menyaring atau menganalisis lebih lanjut. Dan pola pikir kita pun cenderung lebih reaktif terhadap apa yang lagi populer. Akibatnya, kita jadi cenderung berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggap populer. Misalnya ketika tren tertentu muncul, banyak orang merasa perlu untuk mengikuti demi tidak ketinggalan, alias FOMO. Ini membuat kita semakin jarang mempertanyakan alasan di balik tren tersebut, dan malah cenderung mengikutinya begitu aja. Efek jangka panjang dari hal ini bisa membuat kita terbiasa mengikuti opini umum tanpa mempertanyakan atau meneliti lebih lanjut, sehingga kemampuan berpikir independen kita bisa berkurang. Fenomena ini berhubungan erat dengan apa yang disebut sebagai dopamine rush. Setiap kali kita lihat konten menarik di TikTok, otak kita mengeluarkan dopamin, hormon yang bikin kita merasa puas atau senang. Dopamin ini bikin kita ketagihan dan selalu pengen balik lagi buat scrolling. Tapi efeknya nggak cuma itu. Dopamin yang terus-menerus terstimulasi lewat konten instan bikin otak jadi lebih sering nyari kepuasan instan juga. Ini bisa ngerubah pola pikir kita jadi lebih nggak sabaran dan menghindari hal-hal yang nggak langsung ngasih kita hasil. Kesimpulannya, TikTok secara tidak langsung membentuk ulang cara kita melihat dunia. Alih-alih memperluas wawasan, kebiasaan menonton konten singkat yang disajikan dengan cara instan malah mempersempit pola pikir kita. Karena kita cenderung lebih cepat mengambil kesimpulan tanpa mengeksplorasi lebih dalam, membuat kita merasa bahwa segala sesuatu harus selalu menghibur atau menyenangkan. Ketika kita menghadapi tugas yang membosankan atau pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh, kita jadi lebih mudah terganggu dan beralih ke hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Pola pikir seperti ini bisa sangat mengganggu di kehidupan nyata, terutama dalam pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan dedikasi dan fokus tinggi. Jadi, apakah kita harus stop nonton TikTok detik ini juga? Jawabannya, hanya diri kalianlah yang tahu.